Sama kami di Sapa Indonesia Pagi masih membahas siapa yang akan masuk atau diajak ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, tapi siapa pula yang kemudian masih menjadi setia untuk menjadi oposisi ataukah PKS dan juga PDI Perjuangan. Kita masih membahasnya bersama dengan Prof. Lely masih di studio, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada Bung Daniel Johan dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian dari PDI Perjuangan ada Bung Andreas Hugo Parera. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Bagaimana, Prof? Anda melihatnya memang nanti akan ada potensi gesekan pada saat ada kebijakan-kebijakan populis yang memang seharusnya juga dibahas di parlemen, tapi PDI Perjuangan, bahkan mungkin PKS berada di luar pemerintahan, koalisi gemuknya akan seperti apa? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau kita membaca laporan dari parlemen sendiri, ada judulnya kualitas keterwakilan di situ. Baik dari penelitian yang dilakukan oleh Pramono Anung sebagai insider, itu kan dia mengatakan, kepentingan individu jauh lebih dominan daripada kepentingan kelompok jauh lebih dominan daripada kepentingan masyarakat. Maka sejatinya kan seharusnya kita melihat mereka-mereka yang mewakili kita di parlemen itu melepaskan diri dari keterwakilan sebagai positioning partainya. Tapi fenomenanya nggak seperti itu. Justru mereka mewakili partainya. Ada ketakutan yang saya bilang tadi soal PAW dan seterusnya. Sehingga yang muncul itu bukan identitas individu yang ingin bercitra. Bukan pencitraan ya, yang ingin bercitra. Tapi adalah tentang bagaimana mereka mewakili partainya. Kalau partai saya berkoalisi, maka saya harus mendukung. Tapi itu juga tidak sepenuhnya terjadi. Ingat nggak di periode kedua pemerintahan Pak SBY itu ada 62% yang menjadi koalisi, 62%. Nah kemudian justru Golkar sama PKS waktu itu yang berada dalam koalisi yang pasti menentang terus-menerus itu kebijakan Pak SBY di periode kedua itu. Artinya tidak juga menjamin sepanjang mereka juga membutuhkan rakyatnya ketika ini menjelang akhir misalnya, maka kita harus berubah nih narasinya dan sebagainya. Nah soal apakah kebijakan itu kemudian akan didukung atau tidak termasuk oleh yang mengaku menempatkan diri dalam koalisi di luar pemerintahan, itu juga tergantung. Saya kira mereka juga tidak mau gambling ya teman-teman yang menjadi oposisi itu, oh ini penting bagi rakyat, kenapa kita nggak dukung? Makanya itu yang tadi Bang Andreas bilang, kita sudah membuktikan bahwa kita bisa menjadi oposisi yang efektif. Karena nanti rewardnya akan dibayar oleh rakyat. Di akhir gitu. Saya pikir itu juga yang menjadi pertimbangan teman-teman para politisi ini pasti cerdas untuk berpolitik. Maka cerdas berpolitik itu harus dipraktekkan juga di parlemen dengan 3 fungsinya tadi, legislasi, anggaran, sama pengawasan. Kalau mereka diem aja terhadap semua kebijakan yang notabene tidak berpihak pada rakyat, maka rakyat juga yang nantinya akan menghukum mereka. Anda melihat, Prof. Lely melihat tetap akan ada fungsi pengawasan kritik yang kemudian ada kebijakan-kebijakan populis yang mungkin dirasa seperti anggaran begitu ya. Kita tidak menafikan begitu program atau janji kampanye Prabowo Gibran makan siang gratis itu punya anggaran yang besar begitu dan sebagainya. Tadi juga di menjelang ke sini saya wawancara dengan sebuah radio swasta. Itu bahkan banyak sekali yang telepon yang mengatakan saya lebih suka daripada makan siang sama BLT, saya lebih suka dibuat lapangan pekerjaan. Nah gitu. Karena dengan lapangan pekerjaan itu kita lebih dari makan siang kita dapat, lebih dari BLT kita punya. Karena BLT itu membuat saya malas. Tadi yang telepon itu banyak di radio itu. Nah saya kira ini teman kita dua ini pasti mendengar ini juga. Mungkin ketika mereka membahas soal makan siang nantinya, soal BLT selanjutnya yang justru potensial digunakan oleh penguasa ke depannya, entah mau periode kedua atau apa, mereka pasti akan berjuang juga mati-matian menyuarakan kepentingan rakyat itu. Jadi potensi apakah akan selalu didukung belum tentu juga, tergantung positioning masing-masing. Termasuk juga kebijakan populis tadi begitu ya. Betul. Jadi ciptakan saja peluangnya, jangan jadi kemudian kasih kail, jangan ya. Ikan gitu kan, intinya seperti itu. Oke. Bung Andreas Hugo, tadi Anda menyebut sempat mengatakan PDI Perjuangan tidak ngoyo tampaknya mengincar kursi menteri. Berarti sudah legowo kursi-kursi menteri yang memang sebelumnya diisi oleh PDI Perjuangan ini akan hilang begitu kesempatannya, peluangnya kecil.
Bung Adisti, yang menjadi ya kalau ke depan dilantik itu yang menjadi presiden itu Pak Prabowo gitu, dan yang punya hak prerogatif untuk memutuskan itu Pak Prabowo gitu. Ya. Nah, oleh karena itu dan ya saya katakan tadi begitu, ya kita ketika di dalam proses pemilihan presiden kita memutuskan untuk ya berbeda posisi di dalam kontestasi itu gitu. Kalau bermimpi untuk menjadi menteri itu yang namanya ngoyo itu gitu kan. Dalam arti apa? Ya Pak Prabowo punya hak untuk memutuskan ke depan gitu. Ya kalau dia ajak misalnya dia ditawari bicara dan begitu. kalau ditawari dan ini ya apakah kalau ditawari itu pasti bahwa kita punya pandangannya sama, belum tentu juga gitu kan dalam arti bahwa itulah ya dinamika dalam berpolitik, dalam arti bahwa meskipun saya ditawari tapi kalau tidak sejalan dengan jalan pikiran saya tentang bagaimana proses pemerintahan ini yang akan dilakukan, yang diberikan amanah pada Prabowo sebagai presiden, tentu tidak harus juga saya terima gitu kan. Dalam arti saya juga tetap terhormat menjalankan tugas-tugas saya di luar pemerintahan. Nah itu yang seharusnya terjadi gitu. Dalam arti bahwa ya itu yang kita membangun demokrasi yang sehat ini gitu. Tidak juga kita menjual semua kita punya apa yang pernah kita kemukakan di dalam kampanye kemarin hanya untuk dapat kursi gitu. Nah itu yang akan dilihat oleh rakyat gitu. Apa yang kau katakan kemarin gitu, dan apa yang kau akan lakukan di dalam proses pemerintahan ke depan. Konsistensi dalam arti bahwa disitulah karena rakyat pun berbeda di dalam melihat bagaimana perjalannya suatu pemerintahan. Tidak semuanya harus sama juga gitu kan. Kita ini kan bukan pasukan yang ada di dalam selalu ada satu barisan untuk semua hal gitu kan. Tetapi ya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tentu kita mempunyai cita-cita yang sama gitu. Tapi caranya bisa berbeda di dalam melihat suatu persoalan. Nah itulah saya kira itu hal yang praktis dan wajar sekali gitu di dalam berdemokrasi. Saya kira sudah 20 tahun lebih kita berdemokrasi setelah reformasi ini gitu. Jangan kita praktekkan kembali dan memaksakan diri untuk kembali kepada alam orde baru dulu gitu. Dan ini gejala-gejala ini yang dihadapi dan di PDI Perjuangan menentang cara berpikir dan gejala-gejala seperti itu gitu yang dipraktekkan di dalam akhir pemerintahan Pak Jokowi ini gitu. Meskipun PDI Perjuangan juga ada di dalam. Dan di dalam proses pemilu kemarin kan kita melihat bagaimana intervensi itu dilakukan hanya untuk meraih kekuasaan yang kemudian mengarahkan pada gaya pemerintahan yang otoritarianisme itu. Oke. Kalau Bung Daniel gimana Bung Daniel setelah kemudian dirangkul begitu ya, PKB juga mengajukan ada 8 agenda perubahan begitu kan, otomatis nggak sih kursi Menteri Agama dan juga Menteri Tenaga Kerja masih akan diisi oleh PKB? Anda punya harapan yang sama? Ya pertama kita belum bicara sampai sejauh itu ya. Tetapi tentu komunikasi akan terus berjalan ya, meskipun baik membahas langsung atau tidak, karena selama ini faktanya kami di parlemen kan juga ada komunikasi yang baik. Baik di tingkat pimpinan, karena kita sama-sama di tingkat pimpinan, maupun di tingkat komisi dan anggota. Nah yang penting komunikasi ini terus berjalan. Kita lihat mudah-mudahan kalau memang nanti dianggap ini bagian dari koalisi besar bahwa itu menjadi baik, ya kita akan menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi persoalan juga kita memperkuat kekuatan di luar kekuasaan sehingga ada penyimbang, itu juga akan menjadi hal yang baik untuk dipertimbangkan. Oke. Prof Leli. Jadi jawabannya masih bersayap. Iya, masih bersayap ya, masih mempertimbangkan gitu ya. Apa yang ditunggu? Iya, jadi memang tadi bilang butuh waktu. Kita bilang jangan kalah cepat ya, Disti ya. Karena kalau kalah cepat, ini masih ragu nih menjawab, kata Pak Prabowo, ya udah deh kita ganti aja kepada yang ini, maka akan lewat.
Kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi memang seharusnya ya menurut saya, PKB kan sudah menempatkan posisinya pada kemarin itu tagline-nya perubahan. Seandainya apa yang ditawarkan itu negosiasinya sampai dan tidak mungkin untuk dilakukan, berdiri aja pada posisi perubahan kalau berani. Tapi itu juga tidak memungkinkan, karena saya pernah mewawancarai seorang politisi sangat senior di parlemen. Kemudian mereka-mereka yang kemudian menjadi menteri. Saya tanya, kenapa sih kita rakyat ini udah capek-capek memilih Anda untuk bisa mewakili kita di parlemen. Dia bilang begini, target kita politisi ini bukan legislatif tapi eksekutif. Dia ya, tidak semua ya. Nah, ini menurut saya menyedihkan. Harusnya teman-teman yang punya wakil di DPR, kalau memang presiden minta menteri kepada partai itu, jangan kasih yang di DPR. Kasihlah, kan banyak kader-kader partai lain, sehingga rakyat itu tidak sia-sia memilih mereka. Betul. Tapi yang terjadi dari periode ke periode selalu begitu. Jadi suaranya dilepas di DPR, dia masuk menjadi menteri. Positioningnya udah beda, yang satu sebagai pelaksana, yang satu sebagai pengawas. Nah, rakyat kan kepingin dia mewakili kita sebagai pengawas gitu. Membuat regulasi, ada hak inisiatif dan sebagainya. Tapi yang terjadi berbeda. Itu dinamika panggung politik yang saya lihat dari tahun ke tahun, periode ke periode. Kebetulan penelitian saya sejak reformasi itu detail dilakukan. Terakhir, Prof. Leli, Anda melihat setelah ke PKB, akankah kemudian Pak Prabowo juga masih akan menemui sejumlah ketua umum partai politik lainnya untuk merangkul dalam tanda kutip? Ya, merangkul dalam tanda kutip bukan berarti mengajak berkoalisi. Merangkul tadi saya katakan karena Pak Prabowo sudah terpilih ya, berdasarkan penetapan KPU kemarin, sudah terpilih, ditetapkan sebagai calon presiden terpilih bersama Gibran. Artinya semua komponen bangsa itu adalah rakyatnya juga, adalah bagian dari apa yang harus dia pimpin. Sehingga itu menjadi lebih baik menurut saya dibandingkan Pak Prabowo berpidato dengan kesombongan, saya sudah terpilih, alhamdulillah. Dan itu tidak dilakukan kemarin kan. Artinya ini adalah juga model komunikasi politik yang baik, yang seharusnya juga bisa dilakukan secara konsisten. Jadi upaya merangkul itu tetap dilakukan, tapi tetap memberi keleluasan bagi partai politik yang ingin berada di luar pemerintahan. Jadi tidak ada pemaksaan politik lah istilahnya. Jangan ada pemaksaan politik, ya. Tetap harus diberikan keleluasaan mana untuk penyeimbang, mana yang ingin bergabung ke koalisi. Karena memang partai penyeimbang di luar pemerintahan juga tetap harus diperlukan dan sama-sama terhormatnya begitu ya untuk menciptakan demokrasi yang sehat harus sama-sama seksi. Terima kasih Bung Andreas Hugo Parera, Bung Daniel Johan, Prof. Leli telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi Mbak, sukses. Pagi, terima kasih Bung Adario. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Jelang perempat final Piala Asia U23, Timnas Garuda akan berhadapan dengan Korea Selatan. Shin Tae-yong meminta seluruh pemain untuk siap dengan segala kemungkinan terkait dengan susunan pemain yang akan diturunkan di laga malam nanti. Seperti apa perbincangannya akan hadir usai jeda. Liburan di Jakarta aja. Catat rekomendasi seru ala Reza. Wisata keliling Jakarta dengan bus Transjakarta atau MRT. Seru semua. Bersantai ria di lokasi kekinian M Block Space. Bisa berfoto sepuas hati, berkreasi seni sablon, atau menyantap menu unik. Dan tak lupa menyicipi ragam wisata kuliner malam di Jalan Sabang yang melegenda. Jalan-jalan Minggu 28 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Dulu kalau bangun tidur badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Dulu aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia.